Pemirsa, seorang anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa Tambora Kodim 0503 Jakarta Barat tewas ditikam saat melerai keributan di salah satu hotel. Pelaku penikaman sudah tertangkap dan kini masih diperiksa intensif. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Serda RH Saputra tiba di tempat pemakaman umum Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Serda RH Saputra meninggal dunia saat melerai keributan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Ibu dan anak korban tidak sadarkan diri saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Pemakaman prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat ini dilangsungkan secara militer. Serda RH Saputra meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Sebelumnya pada Senin dini hari kemarin, Babinsa Koramil Tambora bernama Serda RH Saputra ditikam di salah satu hotel di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat kejadian, korban sedang ditugaskan untuk melerai keributan, namun justru dianiaya pelaku. Atas perintah dan Ramil, kemudian salah satu Babinsa kami merapat ke sana. Kemudian dengan tujuan tentunya membantu menyelesaikan apabila ada masalah di sana. Nah, kemudian singkat cerita, almarhum kemudian terjadi penusukan sampai dengan timbul korban jiwa. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa intensif oleh POM Angkatan Laut dan POM Angkatan Darat. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Miftahul Gani dan Didit Junaidi, iNews melaporkan. Hari ini Nuske yang merupakan paman John K diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus pertikaian keluarga. Nuske pun mengajak John K untuk berdamai. Ada perang tuh bawa bola apa itu ya Allah, kaca mobil dipecahin guys ya Allah. Aksi penyerangan di klaster Australia perumahan Green Lake City Tangerang, Banten pada Minggu siang ternyata didasari oleh salah paham terkait bagi hasil penjualan tanah di Ambon. Menurut paman John K. Nuske, kasus dipicu soal pembagian hasil penjualan tanah di Ambon. Namun ia menganggap masalahnya dengan John K. sudah selesai. Masalah udah itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelaskan sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi ini kan nggak bisa secepat itu kan beli. Itu benar. Nuske berharap adanya perdamaian antara dirinya dan John K. karena masih memiliki hubungan keluarga. Sendiri nantinya seperti apa? Ya damai lah, mau ngapain lagi, kita ini keluarga kok, harus damai. Dia sudah lakukan, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia, sudah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang K yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan, jangan kita seperti ini lagi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 30 pelaku penembakan di perumahan Green Lake City Tangerang dan pembacokan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, satu orang berinisial YDR alias ER meninggal dunia. Menurut polisi, dua kejadian ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang diotaki oleh John K. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan ini berawal saat John K. dan Nuske tidak sepakat atas pembagian hasil penjualan tanah. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga. Antara John K. dengan Nuske ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K. dengan Nuske, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini.
John K. dan anak buahnya dijerat dengan pasal berlapis tentang perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan berencana. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru menyelimuti pemakaman 2 bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Kedua korban dibunuh hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara 5 tahun dimakamkan di dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya meregang nyawa diduga dibunuh oleh ayah tirinya R. Usai membunuh, R sempat kabur dan akhirnya ditangkap pada Minggu malam. Pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk melakukan rekonstruksi. Ironisnya, kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban yang minta dibelikan es krim oleh pelaku. Ibu korban sempat tidak percaya ketika suaminya mengaku telah membunuh kedua buah hatinya. Kalau dia dihantuin, ketakutan, didatangin, saya nggak percaya lah kalau dia apa kan. Terus saya tanya, kenapa kok dihantuin sama siapa? Terus nggak juga nih karena dia SMS itu nggak lama dia langsung bilang maafin aku ya, mungkin kesalahan aku nggak kau maafin. Kalau kau bikin fatal mungkin nggak aku maafkan, saya bilang kan. Terus nggak lama ya, anakmu udah aku bunuh. Masih bilang bercanda kau tuh kan. Iya sumpah lillahi ta'ala katanya. Langsung saya mencari di mana mayatnya kau taruh, aku bilang. Satu di paret, satu di sampah. Aku tutupin triplek dengan seng katanya. Dua bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah Minggu sore. Kedua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan ayah tiri korban melalui pesan kepada istrinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita nekat berdiri di pinggir jembatan penyeberangan orang di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Setelah berupaya membujuk, petugas Satpol PP berhasil mengevakuasi wanita 35 tahun tersebut. Diduga stres, SA nekat berdiri di pembatas jembatan penyeberangan orang Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Petugas Satpol PP yang berada di kawasan ini berupaya membujuk wanita 35 tahun ini untuk turun. Selang beberapa saat, SA berhasil dibujuk dan dievakuasi. Menurut warga sekitar, sebelum berada di jembatan penyeberangan orang, SA datang dari arah terminal Depok. Kurang tahu saya, katanya udah di atas aja. Banyak yang Akhirnya dia dibujuk. Hah? Dibujuk sama Penda ya. Oh. Iya. Akhirnya mau turun. Polisi bawa ke sini dia nangis sih. SA kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sepekan terendam di perairan Dermaga 2 Pelabuhan Padang Bayi, Karangasem, Bali, kapal motor penumpang Dharma Citra mulai dievakuasi. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.